Recording in Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kita mulai ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join. Gak apa-apa, kita mulai aja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita kembali lagi di kelas ke konsep keteknikan untuk peradabannya di hari ini, di hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 ya. Di pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 kita akan mulai. Nah, ya, apa kabar ini teman-teman sekalian? Nah, kiranya yang menjadi doa harapan kita semua dalam keadaan yang baik ya. Pastinya sehat dan untuk teman-teman yang masih bekerja tetap semangat, tetap sukacita. Pastinya hati-hati ya dalam pekerjaan kalian, dan teman-teman yang di jalan juga hati-hati di jalan, tetap konsentrasi atau enggak duduk dulu deh ya, sampai mata kuliahnya selesai di KKUP ya. Oke, alangkah baiknya sebelum kita memulai segala sesuatu, kita awali segalanya di dalam doa kepada Tuhan ya. Tuhan Yang Maha Esa ya, kita mulai, kita doa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai, kita akan mulai. Oke. Yang belum absen, absen dulu ya di grup ya, nggak apa-apa walaupun udah telat juga. Saya lihat ada Abdul Hamid belum absen ya, Abdul Hamid belum absen di grup, atau Tito atau siapa yang belum, yang merasa belum absen, silahkan absen dulu di grup walaupun udah telat jamnya, nggak apa-apa. Nanti masih bisa sampai jam 7 biasanya ya. Nanti saya itu. Oke, thank you. Ya, kita mulai. Sampai share screen ya. Untuk materinya gimana? Sudah aman di kalian masing-masing? Udah kebaca? Bisa open mic dulu. Udah kebaca kah atau belum tampil? Amit atau siapa? Aman ya? Kebaca. Materinya? Atau ada kendala? Aman, Pak, aman. Aman ya? Oke, siap. Thank you. Iya. Ini pertemuan ke-11. Ya, otomatis kita tinggal, ya kan, nah, tinggal 6 kali lagi. Dan satu kalinya nggak itu, karena satu kali itu UAS ya, ujian akhir semester di Januari ya 2025. Nah, nanti kita masih ada kurang lebih sisa 4 kali pertemuan lagi, pertemuan ke-12 kita di kampus, 13 itu kayaknya udah mulai masuk di tanggal 25 yang tadi, mungkin libur Natal atau kayak libur Natal pastinya nggak ada perkuliahan dan sebagainya. Jadi kita mungkin sampai tahun baru ya, kita masuk lagi di Januari awal. Biasanya gitu ya. Oke. Eh, Oke, kita mulai. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama. Jadi kita konsepnya gini, belajar ini nggak ada yang saling mendahului ya. Kayak dosen kalian masuk nggak. Kita sama-sama belajar, sama-sama memahami dan sama-sama mengerti ya tentang pertemuan ke-11 itu. Kita akan belajar tentang namanya teknologi kebumian. Teknologi kebumian ya. Di hari Rabu 4 Desember 2024. Hai, start berikutnya. Apa sih tujuan belajar kita di malam hari ini? Pokok bahasannya cuma ada 2. Tapi walaupun cuma ada 2 materi yang akan disampaikan,
Ya, materi kita cukup kompleks ya, ada kurang lebih saya cari di internet segala macam tadi ya. Ada angka sekitar hampir 75 slide lah ya. Hmm. Jadi harus santai aja nikmatin jangan gimana-gimana ya. Nanti saya akan coba secara ringkas ya. Nah, di sini adalah tujuan mempelajari pokok pembahasan teknologi kebumian, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis problem keteknikan dari sudut pandang teknologi kebumian, gitu ya. Kalau kita lihat kebumian serta dampaknya terhadap permasalahan sosial, budaya, politik, ekonomi, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Apa sih itu kebumian? Tahu ya, kebumian itu kan bicara tentang tanda kutip alam, alam, cuaca gitu ya, tragedi, peristiwa yang berhubungan dengan alam, bumi, yang kita itu nggak bisa neka-neka gitu. Kayak misalkan ada yang namanya Badan Meteorologi dan Geofisika, itu yang mengidentifikasi kapan akan hujan di daerah A, B, C, D, dan sebagainya, kapan akan ada yang mungkin sesuai kayak banjir dan sebagainya. Nah, nanti kan kita akan lihat konteksnya dan seterusnya. Nah, ada dua materi yang akan kita bahas di malam hari ini. Teknologi kebumian ditinjau dari aspek keuangan geospasial atau geodasi. Dan kedua, teknologi kebumian ditinjau dari aspek geologi. Itu ya dua pembahasan kita di malam hari ini, teman-teman. Nah, kita bahas tentang geodasi. Perkembangan teknologi bidang geodasi. Apa sih itu geodasi? Nah, contohnya seperti ini deh ringkasnya. Mungkin kalau teman-teman mungkin ada yang suka nonton ya mungkin atau nggak tahu deh teman-teman pernah nonton atau nggak tahu mungkin ada yang belum lahir kali ya. Mungkin di tahun 90-an itu 2000 juga masih muncul sih. 2000-an ke atas itu ada namanya film atau animasi Dora the Explorer ya. Ya itu ada ya toko utama itu ada Dora dan si sesori monyet ya. Ini yang selalu bilang katakan peta gitu ya. Nah, apa sih itu geodasi? Contohnya segini kan, peta itu kan sebagai kita itu kan map ya. Map itu kan penunjuk arah. Gitu ya. Di zaman sekarang ini kan ada teknologi. Ketika kita mungkin yang namanya kita hilang arah gitu ya, nggak tahu jalan gitu ya. Atau kita disebut ya kayak bingung lah. Misalnya kita mau ke satu tujuan, entah itu naik transportasi apapun lah ya, kita pastinya butuh yang namanya arah tujuan yang jelas, peta ya. Nah, artinya bahwa setiap aktivitas manusia saat ini membutuhkan tergantung pada adanya IG ya, informasi geospasial yang menyediakan algoritma sehingga semua aktivitas dapat memiliki rujukan yang sama antar pengguna dan konflik yang disebabkan karena adanya kesalahan IG dan dapat diminimalisir. Biasanya kalau teman-teman yang sudah akses ke Gmail gitu ya, ke Gmail nanti teman-teman biasanya akan ada prosesnya ada rekapannya dari misalkan di bulan November nih, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kemarin teman-teman kemana aja gitu rekapannya. Misal tanggal 1 ini ke tempat A, tanggal 2 ke B, C, D atau ke tempat kerja kalian masing-masing. Itu ada dan akan dimunculkan di Google kita masing-masing ada laporannya ya. Kalau teman-teman tahu. Nah, peta ini disebut sebagai penunjuk arah jalan kita masing-masing supaya kita tidak bingung. Nah, ini sebagai contoh permasalahan konflik batas disebabkan pengguna IG ya, unsur batasnya ini selaras gitu ya. Ini kayak misalkan contohnya batas pemilikan bidang tanah sampai lingkungan negara yaitu batas negara sejak dahulu nih kan ada yang namanya IG ya. Batasnya ini misalkan kayak gini konflik horizontal. Ini kan batas tanah. Ini mereka ini ngomongin tentang tanah ya. Anggap deh kalau misalkan di teman-teman nemuin di jalan, misalkan tanah ini milik negara gitu ya, ya otomatis ya itu tanahnya itu ya memang milik negara, nggak bisa diakuin milik perumahan A, B, C atau penisnya ya itu milik negara dan otomatis tanah milik negara tidak bisa digunakan oleh siapapun. Atau misalnya tanah ini milik PT
A gitu ya, atau tanah ini milik Bapak B, Ibu N gitu ya. Ya udah itu pemilik tanahnya, dan kita nggak bisa yang namanya otak-atik. Kita nggak bisa menggunakan sembarangan. Kalau misalnya kalau memang itu tanah itu dijual, kita beli ya bebas, silakan kita menggunakan tanah itu sampai gimana pun. Karena kalau kita misalkan kalau kita asal pakai aja gitu ya, misalkan aduh saya dari nggak ada izin udah ambil aja nih. Misalnya kayak misalkan ada rumah kosong ya, rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni, yang sudah terbengkalai misalnya gitu ya, yang mohon maaf udah jadi kayak tempat yang menyeramkan gitu ya. Dan tiba-tiba kita aku ini punya punya kita loh. Ini saya ini gini. Kalau nggak ada sertifikat hak milik rumah itu ya sama aja. Itu nggak bisa kita akuin punya kita. Gitu ya konsepnya ya. Nah, ini ada ini ya. Ini ada dari International Aviation Day. Nah, artinya adalah disiplin ilmu cabang matematika tahapan yang berkaitan dengan pengukuran dan penyajian bentuk bumi, termasuk medan, gratifikasi, dan model 3 dimensi. Dan waktu berbeda. Ini ya dari ini ya kayak gravitasi lah. Teman-teman kalau yang belajar tentang IPA, fisika gitu kan ada teori gravitasi ya, yang jatuh dari atas ke bawah dan seterusnya. Ya ini yang, nah ini dia ya. Geodasi ini geodasi ini bicara tentang dipping, membagi bumi atau Gaia, goddess of the earth, dewi bumi ya, outline bumi tanah, Desi, depth, allot, distribute, membagi atau mendistribusikan, geodesi. Jadi kalau kita lihat geodesi itu adalah membagi-bagi hamparan bumi menjadi ukuran lebih kecil dan disajikan dalam bentuk peta gitu ya. Peta itu peta-peta yang kalian tahu kalau setelah kalian pernah kalian belajar ilmu pengetahuan sosial kan ada peta peta Indonesia. Misalkan Kalimantan di mana, Banten di mana, Jawa Tengah di mana, atau peta-peta luar negeri itu dibatasi dengan peta kayak penetapan batas dan kadastra pemungutan pajak oleh penguasa. Ya, lanjut biar cepat ya karena ini satu lumayan banyak nih saya cari di internetnya. Geodasi memiliki hubungan simbolis dengan ilmu lainnya. Ini ada hubungan-hubungan yang saling berkesinambungan satu sama lain. Ada mapping, urban management, project, engineering project, project ini saling berhubungan. Dan matematik, hidrografi, geografi, ekologi itu berhubungan banget dari tumbuhan sampai kepada kelestarian alam, hitung-hitungan, sains, psikologi atau dan sebagainya itu saling berhubungan satu sama lain seperti yang pernah kita belajar di minggu-minggu yang lalu bahwa setiap rumpun ilmu apapun itu misalnya informatika dengan hukum, informatika dengan manajemen dan seterusnya itu saling berkaitan atau informatika dengan kesehatan. Satu sama lain itu ada namanya berkesinambungan misalnya gini ya. Apa sih hubungannya informatika dengan kesehatan? Ya itu kan ada teknologi untuk mendeteksi jantung. Oh, kita ini sakit jantung. Oh, kita ini sakit apa misalnya ya amit-amit sakit darah tinggi, sakit misalkan yang apapun itu bisa terdeteksi dengan teknologi digital. Nah, ilmu yang dipelajari teknik geodesi. Ini ada ilmu survei dan pemetaan yang dilakukan teknis, geoinformatika, fotogrametri, penginderaan jauh, survei hidrografik, teknologi sistem penentuan posisi global GPS dan GNS, geodinamika dan geoposisi, dan sistem kadastral dan administrasi pertanahan, kartografi. Ini ya ilmu yang dipelajari, tapi kita nggak akan sejauh ini sedetail ini karena kita akan bahas tentang kebumiannya aja, bagi pengetahuan aja. Nah, pertanyaan yang dapat dijawab oleh geodasi. Berapa besar ukuran bumi? Berapa tinggi itu? Bagaimana bentuk bumi ya? Berapa jarak suatu tempat terhadap tempat lainnya? Di mana saya saat ini? Ke mana saya harus pergi? Di mana sesuatu yang sedang saya dibutuhkan dapat diperoleh? Berapa luas tanah yang saya miliki? Dan lain-lain. Pertanyaan yang ada di pikiran kita. Contoh sederhana lagi ya. Kenapa saya misalkan ada di kota Tanggerang? Kenapa saya ada di Kabupaten Tanggerang? Kenapa saya ada di Tanggerang Selatan? Kenapa saya ada di Provinsi Banten? Itu kan
pertanyaan-pertanyaan dan kenapa saya misalkan bekerja di bidang di bidang teknologi digital. Kenapa saya masuk jurusan yang namanya teknik informatika? Itu pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu kan termasuk pertanyaan dari geodasi juga, gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak pikiran kita dan itu menjadi satu pertanyaan juga. Dan mungkin jawabannya juga ya kadang bisa logis, bisa juga ada yang tidak logis karena ya tidak ada jawabannya gitu ya. Kalau ditanya bagaimana bentuk bumi, ya bentuk bumi ya bulat. Nah, kalau ditanya di mana saya saat ini, ya saat ini saya ada di Jum pelajaran KKUP. Gitu ya. Kalau ditanya berapa luas tanah yang saya miliki, berapa ya, tanah apa dulu kan, kan tidak bisa dijawab secara instan. Tanah apa dulu? Tanah yang kita tinggali di rumah saat ini atau tanah tempat kita bekerja misalnya, atau tanah apa? Itu kan sesuatu yang kita kadang jawabannya itu mesti di riset dulu ya. Tanah yang seperti apa yang ditanya gitu ya. Kemana saya harus pergi? Ya tujuannya mau kemana? Itu kan riset dulu. Jadwalnya apa ini? Mau ke kampus kah? Mau ke tempat ibadah kah? Mau ke misalkan ke tempat kerja kah? Atau mau ke rumah temen? Itu kan pasti ada pertanyaan balik, kecuali yang kayak gini ya. Di mana saat satu ini ya? Misalkan di rumah gitu ya, atau di tempat kerja, atau di mana gitu ya, atau misalkan sedang mau perjalanan ke rumah siapa gitu kan. Sesuatu yang sudah bisa dijawab. Kalau ke mana saya harus pergi, ya itu kan pertanyaan lagi ya. Oh ya, kita mesti mungkin harus pakai mapping, pakai Google Map dan sebagainya. Gitu ya konsepnya ya. Terus terpahami. Ini kita bahas tentang yang namanya sejarah geodasi. Kalau sejarah geodasi ini ya dari zaman dulu lah ya sudah ada di tahun 2000 sebelum Masehi. Saya pun juga belum lahir. Teman-teman belum lahir, pasti kita semua juga belum lahir. 582 sebelum Masehi, 384 sampai 322 sebelum Masehi dan seterusnya. Artinya adalah geodasi itu ya teknik ya, sudah ada dari zaman Mesir kuno sudah ada, dan yang menyatakan bumi bentuk global itu memang ada. Ini kan geodasi ini kayak kayak apa namanya, kayak bentuk rancangan ya, belum jadi. Memang di bumi itu bulat. Perkembangan geodasi itu ya ya itu tadi, ya walaupun mungkin memang masih berupa rancangan ya, belum jadi seutuhnya, tapi itu kejadian. Ada sih memang, kalau ini kan rancangan kayak misalnya rangkaian dari besi ya, bulatan ini misalnya menyerupai bumi ya benar, bulat. Ya, intinya bahwa geodasi ini sudah lama banget ya. Sudah lama teman-teman, dan bahkan sebelum kita lahir pun, saya pun juga belum lahir, sudah ada ilmu tersebut. Nah, kenapa sih kita mau pelajari ya? Untuk kita tahu aja bahwa ilmu pengetahuan itu sangat luas gitu ya, dan pastinya kita harus mengembangkan dan menerapkan ilmu tersebut di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai bahan untuk kita pembelajaran yang signifikan. Ya, lanjut ya. Ya ini kayak apa namanya, sejarah geodasi pengukuran bumi lah ya. Ini kita ya mungkin dari teman-teman tahu ya Newton gitu ya, bumi itu kayak gimana. Saya dari ilmuwan Newton ya, pada tahun 165 gitu ya, Belanda. Ya kan teman-teman tahu lah kalau yang mungkin SMP-nya ada pelajaran IPA gitu ya, atau SMA-nya atau apanya, SMK pasti ada materi pelajaran IPA, bahwa ya sejarah bumi ya dari ini, Isaac Newton gitu ya, dari kutub gravitasi dan sebagainya. Ya intinya kita nggak akan bahas tentang lebih dalam tentang gravitasi bumi ini, tapi yang perlu kita ingat adalah sudah ada sejak zaman dulu ya gravitasi bumi yang diperhitungkan atau dibuat oleh Isaac Newton dan Christian Huggins ya. Ya ini dia ya. Ini contoh dari bumi ya. Sangat 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 luar biasa ini ya. Ah, 3.937,6 kilometer atau 215 bis ya. Ini semuanya ya. Ini benar-benar luar biasa banget nih.
bumi jarak dari pandangan matahari aja ke bumi itu ya agak lumayan jauh ya. Bumi dan matahari jauh banget. Tapi bumi itu berdampak. Kalau nggak ada bumi ya kehidupan manusia otomatis sesori mati. Kita ini nggak, kalau nggak ada bumi, nggak ada matahari, nggak ada bulan, nggak ada bintang, ya kita mau hidup gimana? Nggak ada kehidupan yang mati. Kita nggak ada pertumbuhan, nggak ada sirkulasi udara gitu ya. Makanya itu kita harus juga menjaga bumi ini dengan baik lah ya, dengan tidak menyebarkan polusi-polusi udara tersebut gitu ya. Ini ya, model bumi bukti ya. Bentuk bumi adalah mendekati bentuk bola dengan keliling 40.000 kilometer. Perkiraan yang lebih baik dilakukan menggunakan offset ya, ellipsoid. Nah, nilai yang diterima saat ini ya, kuartal radius 6.378 kilometer, plus radius 6.357 kilometer, square of equal volume radius 6.371 kilometer, plantingnya 1:298.000 dan sekian ya. Ini benar-benar luar biasa ya nilai-nilai yang diterima. Kita lanjut aja. Ini namanya mengapa bentuk dan dimensi bumi perlu dipelajari? Mengapa? Mengapa sih kita perlu mempelajari bentuk bumi? Kan kalau di TEPA, saya kan sudah belajar IPA gitu ya, kayak sudah belajar kimia, fisika. Kenapa sih di kuliah dipelajari lagi? Seperti yang saya bilang di awal-awal, di informatika itu di mata kuliah manapun, baik itu manajemen, baik itu kesehatan, ilmu komputer, hukum, akuntansi dan seterusnya lah ya. Itu nggak pernah lepas dari kita mengulang ya, mengulang kembali. Makanya kan ada pelajaran-pelajaran yang kita terima di sekolah juga kan ya, kayak ada pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, sampai ya pelajaran-pelajaran dasar itulah kita untuk meriman kembali, mengingat kembali apa itu etika, moral gitu ya, apa itu tentang ya berbagai macam kehidupan di dunia ini ya. Jika bentuk bumi, jika bentuk atau ukuran bumi diketahui, maka bumi dapat digambarkan dan digunakan untuk mengetahui di manakah Anda saat ini berada. Untuk mempresentasikan bentuk dan dimensi bumi diperlukan model matematis dengan mengidentifikasikan lokasi titik-titik koordinat titik ya. Penetapan lokasi koordinat suatu titik membutuhkan referensi acuan di mana posisi tersebut ditentukan komponen sudut dan jarak menjadi komponen penting dalam penentuan lokasi koordinat. Ditetapkan titik referensi lokasi, maka dimensi bumi dapat diketahui serta model permukaan bumi dapat didefinisikan. Ya, jadi kalau kita lihat, inilah kenapa kita mempelajari bumi supaya kita tahu di mana kita berada saat ini. Gak mungkin kita saya kita sampai ya, kita nggak tahu kita di mana ya, kita di bumi ya berarti ya di kota mana gitu ya, di kabupaten atau di provinsi mana gitu ya, titiknya ya intinya kita itu lah ya, belajar tentang bumi. Nah, kalau kita bicara tentang yang namanya penerapan model bumi di geodasi, dasar data untuk cakupan area pemetaan yang tidak luas belum memperhitungkan ke lengkungan bumi, pemetaan skala besar, perencanaan jalan, survei teknik. Ada juga bola ya, dapat digunakan pada aplikasi pemetaan skala kecil, akurasi rendah, geografi elipsoid untuk cakupan area pemetaan yang luas, di mana lengkungan bumi harus diperhitungkan pemetaan teliti supaya dan hitungan geodetik geoid ditetapkan untuk penentuan tinggi secara teliti, hitungan geodesi yang secara teliti ya. Ini hanya pemahaman. Ini dia ya. Berdasarkan metode dan cakupan pengamatan, geodasi dapat dikategorikan. Ini dia metodenya. Ada berdasarkan metode ada space geodasi menggunakan objek ekstra misalnya dalam pengamatan. Terrestrial geodasi menggunakan perangkat secara terrestrial ya dalam pengamatan. Berdasarkan cakupan pengamatan ada global geodasi, penentuan bentuk bumi dan referensi global. Geodasi survei penentuan posisi dan referensi dengan cakupan area yang mempertimbangkan kelengkungan bumi. Plan survei penentuan posisi dan referensi pada area lokal kelengkungan bumi itu diperhitungkan. Ini ya harus kita pahami.
Ini ya posisi bumi aja. Nah, ini ya, kita kalau dilihat memang cukup cukup ya satu kata ya, lumayan rumit ya. Tapi kita nggak tenang, kita nggak ada tugas tentang riset bumi atau gimana. Kita nggak ada tugas tentang riset bumi atau hitung-hitungan tentang bumi, tidak ada. Ini hanya sebuah ya pemahaman saja bahwa intinya luas di bumi itu kita bisa hitung. Bahkan kalau kalian lihat ya di internet, coba searching, ada kok yang mungkin ya membuat sebuah skripsi ya atau tugas akhirnya tentang bumi pasti ada. Yang mungkin yang bahkan jurusan tentang geofisika itu ada, kebumian ada jurusannya. Jurusan kuliah kalau kalian tahu tuh ada ya. Itu. Jadi gitu ya yang kita pahami teman-teman. Ya, ini tentang bumi. Ya, ini kita nggak akan bahas lebih dalam ya, karena kalau kita bahas lebih dalam maka waktunya juga akan lama. Kita persingkat aja ya. Nah ini lingkungan keteknikan, teknik geodasi dan geomatika. Ini kita bahas dari satu persatu dari gambar ini ya. Ada dunia nyata, ada perencanaan dan pengambilan keputusan. Ini dari dunia nyata. Di dunia nyata ini ya kita sekarang alam gitu ya. Tempat kita tinggal sampai ke perencanaan dan pengambilan keputusan. Maksudnya apa? Hmm. Dari sini, dari dunia nyata kita misalkan nih mau ngapain ya, mau ngapain gitu ya. Misalkan kita mau kuliah kah atau mau kerja kah, itu kan ya keputusan kita gitu ya. Dari dunia itu mau kita mau kerja atau kuliah itu kan keputusan ada di dalam kita. Nah dari sini kita balik ke analisis data dan presentasi. Nah kalau kita misalkan milih, oh saya mau kuliah dulu deh, apa analisis datanya, apa itunya cakupannya, atau kalian mau ambil kuliah sampai kerja, apa sih yang dibutuhkan di analisis datanya dan presentasi. Nah nanti baru pengolahan data. Pengolahan data itu gimana ya, kita cangkupkan kira-kira dari teman-teman waktu sekolah kalian kelas 12 di SMA atau SMK ya, kira-kira berapa nih yang melanjutkan kuliah gitu ya, berapa nih yang bekerja, langsung bekerja, berapa nih yang kuliah sambil bekerja, baru ke pengumpulan data gitu ya, dikumpulin datanya. Oh, tadi diolah, kumpulnya, oh ini hasilnya nih, oh ini teman-teman saya yang kuliah, teman-teman saya yang bekerja, teman-teman saya yang bekerja sambil kuliah ya, menurut Subadiono tahun 2014 ya. Produk dan penerapan teknologi geodasi dan geomatika ya. Produknya apa sih? Produk utamanya dari penerapan teknologi geodasi dan geomatika adalah data geospasial yang dapat diolah menjadi informasi geospasial. Data geospasial itu apa? Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran atau karakteristik objek alam dan buatan manusia yang berada di bawah, pada atau atas permukaan bumi menurut Undang-Undang iya IG ya nomor 4 tahun 2011 atau informasi geospasial. IG ya, informasi geospasial adalah DG, dimensi geospasial itu yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pemesanan kebijakan, pengambilan keputusan dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian atau Undang-Undang nomor IG nomor 4 tahun 2009. Ada undang-undangnya juga yang mengatur geospasial ya. Ya ini ya, kalau ini datanya ini kan data kita lihat dulu dong, misalkan dari Provinsi Banten dengan daerah ibu kota, bukan ibu kota ya, daerah khusus Jakarta misalnya, kan udah nggak jadi ibu kota Jakarta ya. Sorry. Ya, misalnya dengan Provinsi Banten dan daerah khusus Jakarta misalnya seperti itu ya. Nah apa nih dari misalkan dari rekreasinya, dari pariwisatanya, apa kira-kira yang bisa kita olah, klasifikasi. Misalkan kayak di Provinsi Banten ada apa saja?
Sebenarnya ada yang wisatanya apa saja di daerah khusus Jakarta apa saja wisatanya gitu ya, nanti diklasifikasi. Nah kalau di informasi geospasial itu udah lengkap. Oh ini nih, di Provinsi Banten wisatanya misalkan ada apa nih, situ Cipondo misalnya, ada yang namanya apalagi yang di Banten Anyar gitu ya dan sebagainya. Di Jakarta ada apa, ada Ancol misalnya, ada apa lagi, ada misalkan Taman Mini dan seterusnya itu ya, sudah ada datanya ya. Ini dia ya. Ada pengembangan aplikasi berbasis teknologi EG1 ya, peta berbasis web dan layanan berbasis lokasi. Ini udah tahu ya teman-teman ya. Aplikasi LBS, Location Based Service, adalah layanan yang berbasis lokasi secara umum yang sering untuk menggambarkan. Nah, ini ya. Dari ini contohnya aplikasi-aplikasi online yang berhubungan dengan layanan pesan antar jasa dan seterusnya. Ada Grab, Gojek, Indrapar misalnya, ada lagi ya Shopee Food dan seterusnya ya. Itu yang menampilkan driver yang berada dekat dengan konsumen. Nah, kita misalnya kita mau pesan Grab, Gojek, Indrapar atau Shopee Food ya. Kita nggak tahu ya, oh si bapak ini lagi di mana lokasinya. Misalnya kita pesan misalkan makan ya, ketoprak atau gado-gado atau apapun itu ya, kita tahu oh bapak ini udah deket nih di warung ini kan GPS ya yang bekerja, oh bapak ini udah mau deket nih, udah mau pengantaran ke lokasi kita. Itu kan teknologi location based service juga ya, udah tahu nih oh kita jaraknya berapa lama, berapa menit gitu ya dari tempat lokasi pemesanan kita ke tempat kita gitu ya. Teknologi ya ada ya. Terus pengembangan aplikasi berbasis teknologi EG2 ya. Sistem informasi geospasial dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan ya, bidang kesehatan. Kesehatan ya, kesehatan. Kesehatan. Apa sih? Tadi sudah saya bilang itu ya. Informasi geospasial dapat digunakan untuk visual wilayah dan sebaran jenis tingkat kerentanan penyakit yang diderita penduduk. Ini mempermudah untuk mengetahui daerah mana yang memiliki tingkat penyakit tertinggi dan terendah. Contoh sederhana apa? Waktu pandemi COVID-19, COVID-19 ya. Teman-teman tahu di seluruh dunia, di seluruh kota, kabupaten, provinsi itu sangat terjangkit. Sehingga apa yang bisa ketahui sebaran lokasinya ini? Kira-kira provinsi mana yang paling banyak, misalkan sesori, terkena terinfeksi penyakit COVID-19. Misalnya contoh segitu ya dalam hal kesehatan. Oh, misalnya provinsi A nih, paling banyak, provinsi B nih. Ya ini sebarannya, sehingga ini kan menjadi misalkan dari kalau kalian lihat ya peta di amit-amit jangan sampai terjadi lagi di COVID-19 kemarin, COVID-19 ya. Ya ada warna-warna yang kuning ini apa? Misalnya kuning ini stabil, merah itu berbahaya, hijau ini sudah aman gitu ya. Ini sudah di ini gravitasinya, sebarannya, sehingga menyatakan bahwa oh ini misalkan dari petani oh jangan ke daerah sini dulu ya, masih tinggi tingkat penyebaran COVID-19-nya. Oh di sini udah mulai aman nih, tapi tetap menggunakan masker dan seterusnya. Itu ya untuk bidang kesehatan. Ada lagi di bisnis teknologi ya, analisis jalur terpendek penanganan kondisi darurat. Ini kayak itu ya, tadi GPS ya, peta digital ya, informasi GPS yang dapat digunakan untuk melakukan analisis jaringan, misalkan untuk menemukan jarak terpendek untuk suatu lokasi, untuk keperluan penanganan darurat bencana kebakaran, bencana letusan gunung api, layanan ambulans dan lain-lain. Ini ya, yang pertama itu untuk informasi misalkan nih ada kebakaran di daerah Bandung misalnya ya, Bandung, di Bandung mana nih kan? Saya di Bandung Barat ya, di Bandung Barat. Oh misalnya si Anda pun Pak, tolong di daerah sini ada kebakaran gitu ya. Eh, di mana lokasi detail ini? Ya pasti kan si bapak ini kan kirim dong mappingnya, send Google Mapnya. Oh ini di daerah sini nih. Ya nanti kata diktek, oh ini kebakarannya di sini gitu ya. Sehingga bisa melihat titiknya ini untuk cepat sampai mesti berapa lama dia harus ke sana gitu ya, lewat jalan-jalan apa yang mungkin bisa tidak macet gitu dan sebagainya, atau misalnya sesuatu ya kayak ada layanan ambulans gitu ya yang darurat darurat yang benar-benar perlu ke kritis ke rumah sakit, atau misalnya sesuatu ya ada orang yang berpulang gitu ya ke pangkuan Tuhan meninggal gitu ya kan, pasti kan
butuh yang namanya jalur atau butuh jalan cepat, misalnya mau ke pemakaman dan sebagainya, itu namanya jalur-jalur yang cepat gitu, sehingga terhindar dari kemacetan. Ya. Ini ada pengembangan aplikasi teknologi yang ingin yaitu analisis jalur kemacetan. Kalau kemacetan tahu lah ya. Informasi geofence juga digunakan sebagai sarana untuk mengetahui informasi kemacetan melalui sebuah aplikasi. Informasi kemacetan diperoleh dari laporan pengguna aplikasi. Biasanya di Google Maps itu banyak. Di Google Maps yang misalkan, misalnya kita mau ke daerah Bogor ya. Oh kita misalnya, di map ini kasih informasi, di daerah Gadok misalnya. Ini macet loh. Oh tiba-tiba nanti ada bahaya, misalnya titik bahaya kayak merah ini ya, misalnya di daerah mana di Bogor, di daerah ini, ada kecelakaan, pasti di map itu muncul di daerah sini habis kecelakaan, misalkan ya tanah longsor, misalnya sorry, tanah longsor atau kecelakaan apapun, nah itu pasti muncul di mapnya juga, pasti bakal ditanya itu apakah Anda melihat peristiwa tersebut juga di jalan tersebut dan jalur ini macet, bisa seperti itu ya. Pengembangan aplikasi BSD penggunaan laser scanner ya, ini untuk bangunan bendungan material material hasil pekerjaan. Ini ya bendungan ini kalian tahu ya, ini kayak kamera bentuknya emang untuk melihat monitoring. Misalkan pekerjaan itu sudah semana kerjaannya seperti ini ya. Ini dari kamera sini akan melihat situasi sekitar ya. Gitu ya ini ya. Ini pengembangan aplikasi berbasis teknologi, aplikasi navigasi untuk sistem pemandu udara ya. Perangkat GPS dan ilmu dapat digunakan untuk kepentingan militer, untuk pertahanan wilayah, ini untuk sistem pemandu udara ataupun peluru kendali. Dan untuk misalnya nih ya, sorry misalnya kayak ada orang yang penjahat ataupun teroris ya, ataupun gimana kan, polisi ini untuk mengetahui atau misalkan ya orang yang mungkin bermasalah ya, maksudnya untuk mengetahui lokasinya si itunya si polisi atau petugas keamanan tahu nih, oh cowok tinggal di daerah sini nih, oh baiknya dicek dilacak gitu ya dan muncul pasti ya. Paket GPS ini ya, pengembangan aplikasi GPS ini untuk penyadapan juga. Paket GPS dapat digunakan untuk penyadapan polisi, misalnya keberadaan posisi kendaraan. Pendapat teknologi ini juga penyadapan misalnya kendaraan di mana nih, misalkan ada orang seperti penculikan, perampokan. Tapi ya kalau misalnya orang itu HP-nya masih aktif ya, kalau misalkan sorry, ada orang yang mungkin misalkan jalan sendirian gitu ya, mungkin ya dirampok atau gimana, tapi HP-nya mati, HP-nya dibawa perampok ya sama aja, dimatiin, mati total, gak kedetek. Ya pasti namanya GPS itu kan yang ngedetek ini yang sudah sinyalnya masih ada, segala macam lah, kayak HP aja deh. HP kita hilang gitu ya, HP kita hilang pasti akan ketemu kalau sinyal-sinyal itu aman. Tapi kalau sinyalnya nggak aman, kita nggak tahu hal tujuannya ya hilang-hilang juga, nggak ketemu. Ya, ya. Lanjut ya, ini contoh permasalahan yang berhubungan dengan perlunya informasi geospasial yang akurat. Oh, ya ya. Oke ya. Siap, ini kasus Barat ya. Ada sebuah contoh kasus ya. Bentar ya. Ini contoh kasus dari Hambalat. Hambalat itu perbatasan wilayah. Tumpang tindih lahan minyak di Kalimantan Timur misalnya dan batas klaim Malaysia. Nah, ini memang agak-agak susah sih ya tumpang tindih kayak gini, misalkan dari klaim Malaysia ke Indonesia, Kalimantan Timur gitu, Indonesia Malaysia dan berpotongan juga lahan dan sebagainya, contoh-contohnya. Ini permasalahan batas wilayah negara. Misalnya kasus Amblat ya, penggempaan Indonesia tahun 2005 dan 2009. Tragedi ditangkapnya 3 petugas patroli laut Indonesia oleh polisi laut Raja Malaysia tahun 2010 menjadi berita yang menghebohkan tanah air. Keriuhan suasana pada April 2011 ketika terjadi insiden
Di Selat Malaka, 3 kasus tersebut merupakan insiden di kawasan perbatasan Indonesia. Muncul karena belum adanya batas maritim yang disepakati antara Indonesia dan Malaysia. Belum ada kesepakatan ya. Nah, ketika kasus ini menegaskan bahwa masih ada persoalan batas maritim yang memerlukan penanganan serius. Asana permasalahan ini maritim ya saat ini adalah batas wilayah antara Indonesia dan China sekitar Kepulauan Natuna, Laut Tiongkok Selatan. Ya, permasalahan yang tidak digunakan EGDASA ini peta rujukan. Contohnya ada 753 kasus dalam satu provinsi. Ya, pernyataan Joko Widodo pada saat debat Capres-Cawapres 5 bulan 7 2014. Permasalahan kadastra batas pemilikan. Permasalahan rencana ini dia ya, permasalahan yang ada di Indonesia, batas konflik wilayah ya dengan tenaga sebelah. Konflik pemampatan uang antar sektor wilayah ini konflik ya. Misalnya pemampatan uang untuk sempadan sungai, fungsi lindung dan pembangunan hunian, rumah budidaya. Konflik pemampatan uang antar wilayah, penetapan fungsi kawasan. Ya, ini misalnya yang berdebat tentang wilayah, sama-sama wilayah. Ya, misalkan ini contohnya nih, ilustrasi gambarnya antara petani dengan ya, pemilik lah, pemilik perusahaan atau apapun pejabat gitu ya dan sebagainya. Dan itu kan misalnya di wilayah kecamatan A, kabupaten dan seterusnya sebagai kawasan lindung di wilayah B, kabupaten dengan L. Ini memang agak-agak rumit ya, tapi ya inilah yang mesti kita lihat parameternya saat ini. Ini geodesika atau geomatika di era industri 4.0. Ini ada 1, 2, 3 dan 4 ya. Ini ada mesin water power, ini ada mesin production, assembly line, computer and automation, cyber fisika dan sistem ya. Ini ada evolusi industri dari waktu ke waktu menurut Christopher and Albert Landon ya. Ini ada mekanisme diciptakan mesin untuk peningkatan produksi. Ada mesin dan alat produksi secara massal sehingga lebih murah. Ada diciptakan dan digunakan komputer untuk proses otomatisasi, interaksi antara sistem komputer dan fisik untuk efisiensi yang lebih tinggi. Ya, ini kalau kita lihat ya, uh, dari evolusi industri ya dari waktu ke waktu ya semakin berkembang ya. Karena kita bisa cetak cepat sekarang. Mau cetak kapan bikin sablon baju kah atau apa bisa cepat ya di sekarang ya. Bikin kan big data. Mungkin teman-teman ada yang sudah kenal juga istilah big data. Apa itu big data ya? Big data. Big data itu dosa ini pengumpulan dari data teknologi sehingga big data ya bisa sangat besar jumlahnya data yang dibesar di pendekatan big data agar bisa dimanfaatkan dengan baik. Data ya ini ya perkembangan sekarang ya. Data yang bisa disimpulkan dari big data ini kan gini dari data pribadi ke email, jaringan sebagai WA dan seterusnya itu sampai kepada penerimanya. Penerima intinya siapa? Misal pimpinan kita ke orang yang paling utama yang menerima datanya itu siapa? Ya, pesannya harus disampaikan dengan baik, baik dari dalam kota, dalam negeri dan luar negeri ya. Ada yang namanya Internet of Things. Di mana ini ya ini bicara tentang kecepatan juga penggunaan teknologi dari internet, sosial media, jaringan, ya, seterusnya ini saling berhubungan satu sama lain. Alat pengukur posisi dilengkapi dengan sensor sehingga bisa merekam dan menyimpan data. Alat ukur dengan sensor ini dapat saat ini berkomunikasi sehingga data bisa ditransfer melalui mekanisme tertentu yang otomatis sehingga dapat diperoleh dan pengambilan keputusan. Ya, Internet of Things dan cloud computing. Mungkin ada yang pernah dengar juga cloud computing. Apa itu cloud computing? Geomatika dan industri sepertinya. Data dan informasi geomatika dengan jumlah besar dapat disimpan di media penyimpanan yang terletak di dunia maya cloud ya.
sehingga tidak perlu penyimpanan sendiri. Hal ini berlaku untuk prosedur dan fungsi grup dan dunia nyata. Penting penyimpanan dari dunia maya ya, contohnya adalah Google Drive ya. Kalau teman-teman tahu Google Drive itu dari Gmail, bisa menyimpan data, atau penyimpanan penyimpanan lagi kayak seperti kayak Dropbox dan seterusnya ya. Kita cepat aja karena materinya lumayan banyak ya. Connective computing ya, data yang sangat banyak. Big data dapat dikelola dengan kecerdasan buatan untuk memetakan pola. Pemahaman akan pola yang kecenderungan ini bisa digunakan untuk memprediksi kejadian atau fenomena geospasial. Misalnya penggunaan WASH ya untuk memahami antisipasi lalu lintas. WASH itu kayak peta juga ya. Nah, ini cognitive computing ya. Ini dia dari biasanya ini kan kalau kita simpulkan, biasanya otak sebelah kiri itu kan pikiran ya, otak sebelah kanan itu berbicara tentang angka-angka. Kalau di sini ya, angka-angka ya. Ini bicara tentang kiri itu hafalan, kanan itu hitung-hitungan ya. Nah, cyber physical system ya. Dengan adanya otomasi yang data yang mau dijumlahnya, pemaparan komputer dan untuk analisis, prediksi dan pemanfaatan kecerdasan buatan akan tercipta sistem yang seakan tidak perlu manusia. Hal ini bisa dilihat pada contoh pemantauan deformasi jembatan, tinggalan budaya dan lain-lain. Saya belum sistem ya. Misalnya seperti ini teman-teman. Kayak sekarang ini aja deh, lampu-lampu lalu lintas kan kita sudah itu ya lihat ya, aduh. Misalnya ada orang yang melanggar. Di lampu lalu lintas sudah ada yang namanya CCTV. Jadi bahas siapa yang melanggar, ketahuan. Oh ini nih yang melanggar si A, B, C, D. Kan kena tilang digital. Ya, ini ada yang namanya aplikasi konstruksi cerdas ya. Gambaran ini dipakai browser untuk penataan bencana secara otom tanpa supply. Sementara itu drone terbang memetakan hasil yang sudah ditata oleh bulldozer dan membandingkan dengan gambar rencana. Jika terjadi perbedaan, drone memerintahkan bulldozer untuk melakukan revisi. Semua proses dilaksanakan otomatis pada intervensi manusia. Ini kan dengan adanya seperti ini ya, bulldozer ini kan alat ini yang itu akan membuat pekerjaan manusia itu cepat. Ditambah lagi dengan drone ini pemantauan. Oh, seberapa jauh sih prosesnya gitu ya. Dan apa yang harus kita lakukan ya. Ini ada yang namanya drone ya. Drone tahu ya di sawah ada sensor yang diolah dari mana, sehingga disampaikan bahwa nutrisi atau kandungan apa saja yang diperlukan tanaman. Informasi ini mudah digunakan untuk menggerakkan drone bahan ini untuk bisa juga untuk penyemprotan ya, paks pestisida gitu ya, supaya sawah ini bebas dari hama. Pakai drone juga bisa ada sistemnya ya. Ini tugas kelompok atau bahan diskusi. Ini udah tugas kelompok aja nih. Bagaimana cara mengetahui dimensi? Nah, ini tugas kelompoknya. Sepertinya kita tidak kerjakan ya. Ini biarkan saja, walaupun saya ada tugas. Tapi nanti lanjut ke tugas kelompok yang minggu lalu aja. Dan tugas kelompok yang ini diganti dengan tugas kelompok yang minggu lalu ya. Yang akan kita bahas di minggu depan ya, di pertemuan offline ya. Nah, tapi untuk sebagai pengetahuan aja, ya nanti bersama teman-teman sekalian, ya setidaknya kalian cari tahu apa yang kalian pahami tentang materi kuliah malam hari ini. Saya pengen tahu juga pemahaman dari tim kelompok kalian juga ya. Ya, setidaknya apa itu tentang EGI ya, ya itu di peta dan sebagainya. Itu dibahas di minggu depan aja ya. Yang ini nggak perlu dikerjakan gimana-gimana. Kalau yang kemarin itu yang kelompok yang minggu lalu, kalian itu perlu tulis bisa diketik atau di kertas lembar ya untuk menjabarkan. Kalau ini cukup pemahaman pengetahuan aja ya. Ya ini ya tugas kelompoknya ya. Tugas kelompok ini nggak perlu dibuat gimana, cukup pemahaman kalian aja. Nanti dijadiin satu dengan tugas yang kemarin jadinya. Apa sih yang kalian pahami tentang informasi
visual ini aja, yang kalian pahami apa? Satu pertanyaan aja, digabung dengan tugas yang minggu lalu ya. Masih geofisika ini apa? Ya, penggunaannya apa? Misalnya seperti itu ya. Nah, satu pertanyaan aja ya. Gak usah dikerjakan semua, tapi gak usah ditulis juga. Kalau yang minggu lalu pasti diketik atau ditulis, yang minggu ini cukup pemahamannya aja bersama tim kelompok ya. Ya, ini dia. Pengenalan teknik geologi ya ini. Ini dari menurut Pasha Salahuddin Hussein ya, dari Departemen Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Dia pernah menurut saya ambil ya. Nah, geologi adalah ilmu yang mempelajari planet bumi, mencakup penyusunan perubahan fisika dan kimia yang terjadi sejak perkembangan planet dan kehidupan. Thomson dan Truk 2007. Teknik geologi adalah rumpun keilmuan yang berkembang di bidang keteknikan yang membutuhkan pendapat ilmu dalam masalah-masalah menurut Tanah 2004 ya. Ya, kita paham itu ya. Ini geologi ya. Nah, geologi ini luas ya. Ini ada alam, lingkungan, batu-batuan juga, gunung, terus candi ya, masuk juga nih candi. Pokoknya bernuansa alam lah ya. Geologi kan itu kan ilmu yang belajar planet bumi, mencakup materi penyusunan yang perubahan fisika dan kimia. Itu jadi dalam proses geologi sejarah perkembangan planet dan kehidupannya. Thomson dan Thorpe 2007. Geologi merupakan salah satu bagian dari ilmu fisikal, sains fisika, kimia, dan astronomi. Lanjut ya. Ini geologi matematika penyusunan bumi. Ini ini indah ya, kalau yang ini ya. Dari batu permata, atau kalian bisa tahu ya batu-batu akik ya. Batu akik ini bisa jadi emas juga nih, di foto ini menjadi emas gitu ya. Ya, batu bisa dari batu-batuan pun ternyata bisa kita bentuk juga. Bentuk-bentuk jadi sesuatu yang berharga. Itu kan dari permata-permata itu kan dari alam ya, dari batu-batuan alam sehingga menghasilkan nilai yang nilai jual yang tinggi. Ya, dan material penyusun bumi ada mineral dan batu buah. Ini mineral tersusun terdapat 3 kelompok penyusunan bumi. Batuan beku berbentuk dari pendinginan magma bumi dan hasil pelapukan permukaan bumi dan bantuan metamorfisme terbentuk setidaknya ini. Dalam pempelajarian materi bumi penyusunan bumi, geologi menggunakan pendekatan langsung. Ya, ini geologi dan proses geologi. Ini ada proses geologi yang beberapa proses ini paling utama mempengaruhi. Nah, ini ya dari geologi ya, permukaan bumi, siklus hidrologi dan gerakan massa. Bentuk batunya ini ya di media. Lanjut, ini geologi sejarah bumi dan kehidupannya. Sejak bumi terbentuk 4,5 miliar sistem perkembangan dari dengan kehidupan berkembang di permukaan bumi. Ini dia pencabulan dan sebagainya. Ada hewan-hewan juga di dalamnya ya. Hewan-hewan bumi ya. Bahkan yang sudah punah pun ada kayak dinosaurus dan sebagainya ya. Nah, ini dia geologi dan sejarah bumi kehidupannya. Departemen teknik ya, geologi ya. Dan juga ini teknik geologi. Teknik geologi. Teknik geologi atau geologi energi adalah himpunan ilmu yang berkembang dari bidang ilmu keteknikan membutuhkan penerapan ilmu geologi. Masa-masa keteknikan awalnya kebutuhan muncul tersebut bidang eksplorasi dan sumber daya geologi. Pertambangan pemiakan namun kini meluas ke masalah lingkungan. Karena 2004 ya, nih geologi ya. Ada seorang yang sedang mendeteksi bumi, bagian-bagian tanah dan sebagainya. Nah, ini sedang apa namanya, riset ya. Oh, ini kira-kira aman kan nih batuan-batuan ini, atau mungkin akan pengaruh apa nih ketika ada bencana ya. Ini cakupan teknik geologi ya, eksplorasi geologi itu membuat sumber daya geologi. Eksplorasi mineral dan membuat batu bara, mitigasi bencana, risiko bencana, gempa bumi dan tsunami, bencana gunung api, gerakan massa atau longsor, tanah buatan, geologi atau teknik dan geologi hubungan pemanfaatan teknik, kontribusi dan pengerjaan sipil. Nah, ini dia pembuatan jalan jembatan dan migas dan industri yang cakupannya ya teknik geologi. Ini hubungan eksplorasi dan geologi keilmuan lain
eksplorasi geologi, ilmuwan pendukung dan eksplorasi teknik perminyakan dan teknik pertambangan, pengolahan pemandian, teknik meteorologi dan teknik kimia. Intinya luas, saling berkesinambungan satu sama lain ya. Tadi yang saya bilang ya, bidang ilmu itu luas, ada manajemen, hukum, sosial budaya, kesehatan, geografi, pertanian, informatika, teknik lingkungan, fisika. Ini luas ya, hubungannya dengan berbagai teknik ilmu yang lainnya ada di dalam ya. Ya, oke. Teknik geologi dan eksplorasi sumber daya mineral. Ini peranan sumber daya ini mencari informasi. Ini sampai kepada reklamasi remediasi lingkungan ini ya. Ini seseorang yang sedang mungkin mencari batu-batuan untuk dijadikan sebagai sumber kehidupan. Kadang ada juga ya teman-teman orang yang rela ke berbagai tempat tuh mereka mencari batu, batu untuk di ya dijual lagi dengan harga yang mahal. Batu-batu akik gitu kan sebagainya yang permata gitu kan dari alam ya. Gitu menjadikan kelayakan sumber daya mineral dan batu bara tambang. Apalagi di daerah Freeport ya di Papua sana banyak emas-emas tambang-tambang emasnya juga. Itu luar biasa banget itu. Ya. Ya. Oke, ini dia. Di bidang sumber daya energi ya. Sumber daya energi itu kan misalnya batu bara, minyak, gas bumi untuk sumber daya energi ya, untuk sumber daya yang tak ini ya. Gas ya, energi alam yang menghasilkan panas ya. Nah, ada yang namanya ya, teknik geologi lingkungan. Teknik geologi dan rekayasa. Remediasi pemulihan lingkungan mengatasi dampak pengembangan aksesi sumber daya geologi. Konstruksi geologi pada lokasi. Konstruksi pembangunan fisik, manajemen limbah dan dampaknya pada material dan proses standar dan mitigasi bencana geologi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan gerakan massa. Ini ya bencana-bencana untuk mengatasinya seperti apa. Sesuai ya kalau saya ngomongnya kecepatan karena memang untuk menghemat waktu juga karena materinya cukup panjang di malam hari ini. Jadi biar pas waktunya juga dan tidak ada yang namanya pengulangan lagi di minggu depan. Makanya saya cepetin bicara saya ya. Sesuai. Ya ini ya ada teknik geologi geografi lingkungan. Ya nih ya. Saudara Dr. Kurniawati, Rektor UGM 2014 sampai 2017. Dosen senior di Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM ya. Ini Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. Ini kalau di Gajah Mada ya teman-teman ya. Ini banyak ya sejarah teknik geologi Fakultas UGM ya. Ini nggak perlu kita bahas sejarah di UGM ya, karena kita ya akan ke situ juga ya. Ya Profesor pendiri Departemen Fakultas Teknologi UGM ya. Kita nggak akan ke sini. Kasus lingkungan terdampak rekayasa geologi. Ada yang namanya pertambangan mineral, ganda KNWC pertambangan mineral ini ya. 6 pekerja dan 3 tim penyelamat tewas setelah terperangkap selama 10 hari. Ini ya ada bahaya banget ya migas ini ya. Gas ini bahaya juga teman-teman. Jadi kalau ada seseorang yang bekerja di bidang migas ya itu harus hati-hati ya. Gas atau yang berbau asap lah ya. Batu bara gitu ya. Tambangan. Waspada dan hati-hati. Ada pertambangan mineral Big West ya tanggal 5 April 2010. Tambang batu bara West Virginia Barat yang membunuh pekerja 29 pekerja meledak. Ini kan bahaya banget tambang ya. Terus adanya pelanggaran keselamatan dilakukan oleh perusahaan pemilik tambang, Mise Energi. Perusahaan lalai dalam merawat sistem ventilasi dan menyebabkan kadar gas metada meningkat dan melampaui ambang batas keselamatan tanpa terdeteksi. Ini meledak nih gasnya nih. Yang mengakibatkan ya orang 29 pekerja ini terbunuh meledak ya. Pada ini apa namanya pertambangan mineral San Lucia ya ini ya pada 22 Agustus 2017 hari itu ya tambahnya ya. Akhirnya seluruh pekerja dapat sama perusahaannya ada filmnya juga ya. Discovery The Messianos terus story ini tentang film saya untuk 33.
Filmnya 33 November 2013 nih. Gitu ya. Udah lama ya filmnya. Ada ya. Ini ada pertambangan mineral atau fact reference. Ya, ini kekayaan letusan. Tangga ini ya intinya eh, ledakan ya akibat dari masalah permasalahan gas ya. Semangat dan terjadi atas 500 dari yang diduga seluruhnya tewas setelah letusan kedua pada tanggal 24 November. Pemilik tambang Pike River dituduh tidak memasang alat detektor gas metana sebagai pendukung setelah terjadi ya tahun 1991. Ini meledak juga. Perang berkecamuk pasukan Irak yang menyebut kawat dengan sengaja membuka pipa-pipa distribusi minyak bumi dan bocoran kabar-kabar tanker guna pasukan Amerika Serikat untuk mencegah pasan lebih lanjut. Amerika Serikat memerlukan serangan. Dilaporkan sekitar 1 juta barel minyak dikumpulkan kembali di sana ya. Ini tentang meledak-meledak juga ya pada ledakan-ledakan. Ini lepasan minyak tahun 2010 4,9 juta barel ya, dipicu oleh ledakan gas metana. Ledakan tinggi tanggal 20 April 2010 menenggelamkan anjungan bocoran dasar laut. Limpasan minyak mengalir selama 47 hari, mencakup area luas 40 ya. Oke. Ya, cepat aja ya, karena materinya juga gak dikit lagi ya. Limpasan minyak oil stoksi ya, ini tahun satu. Ini limpasan air yang minyak ya, yang mengakibatkan bencana. Jadi kalian bisa sambil baca juga bencana di tahun 1980 ya, dan 1979. Ada limpasan minyak oil ini tahun 1990 Uzbekistan ya. Ini dari ya minyak-minyak ini juga mengakibatkan jadi enggak bahasa minyak terjadi selama 2 bulan hingga akhirnya berhenti dengan sendirinya. Pakistan tanggal 24 ini ya. Limpasan minyak oil atasnya ini Atlantic Empress ya ini tahun 1979. 2,2 juta barel ya ini ini ya. Baru minyak mentah bocor dari Atlantic Empress hingga akhirnya tenggelam pada tanggal 3 Agustus nih. Semburan lumpur lapindo Sidoarjo ini kalian tahu kali ya. Bulan lapindo Sidoarjo di tahun 2006 mak, maksimal 180.000 meter persegi per hari ya. PT Lapindo Berantas mulai melakukan pemboran sumur Banjar. Banjar ini ya sumber Lapindo ya mengakibatkan ke itu pengeboran kebocoran gas ya di ya. Konstruksi bendungan Teston USA ini contoh-contoh yang ada ya akibat kelalaian atau keteledoran ini tanggal 3 Juni kebocoran sampai waduk ya. Kesalahan teknik pemilihan material sepenuhnya dan seterusnya ya. Konstruksi bendungan Fajon Italia ini 10 September 1993 dan seterusnya ini mengakibatkan industri geologis sungai Fajon dibentuk oleh kedudukan. Pada saat penanganan waduk terjadi longsor 600 juta ini ya. Teknik geologi lokasi konstruksi pada daerah yang tidak stabil. Bisa baca aja ya ini uh, sipil terima kasih batuan putih halus ya terusan di pembuatnya alam ya kecuali rusaknya lingkungan akibat pertumbuhan populasi manusia dan dukungan alam. Oke, thank you and sukses untuk kita semuanya ya. Slide-nya ini lumayan banyak, ada ini ada hampir 76 slide ya. Silakan kalau ada mau ditanyakan dulu boleh. Sorry kayak kalau saya hari ini ada cepat bicaranya karena memang supaya ngejar juga tidak ada materi yang ketinggalan ya. Ya. Iya kalau ada yang mau ditanyakan boleh tentang materi hari ini. Baik itu yang belum dipahami atau gimana tentang bumi ya. Ini bahasannya tentang GPS atau Google Maps gitu ya dan seterusnya. Boleh? Ada yang belum paham? Silakan ya. Saya izin bertanya Ya, tentang tugas. masih ya. Itu tugasnya maksudnya disatuin sama tugas yang minggu kemarin ya, Pak? Iya, satuin aja. Cuman ya kalau tugas minggu lalu kan mesti ditulis tangan ya atau diketik satu lembar aja minimal ya. Kalau yang ini Iya. nggak perlu diketik nggak perlu ditulis. Kalau mau ditulis boleh,
Ya baik, tapi ya intinya di tugas malam hari ini cuma satu ya. Tadi kan ada 4 pokok bahasanya, saya cuma minta satu aja sih. Apa yang kalian pahami tentang ya itu materi yang ini lah, tentang geodasi ini, apa yang kalian pahami? Gitu aja. Satu satu materi aja. Kalau mau ditulis juga nggak apa-apa, ditulis tangan aja, nggak apa-apa. Nanti nanti kalau materi kemarin kan ada beberapa pokok bahasan ya. Kalau ini cuma satu tugas saja, tugas kelompoknya itu apa yang kalian pahami tentang geodasi, gitu ya. Siap. Ada lagi? Langsung dikirim apa gimana, Pak? Hmm? Dikirim apa gimana, Pak? Gak usah dikirim, minggu depan aja dibawa ke Oh, kampus ya. baik, Pak. Gak usah dikirim ke email atau ke WA. Minggu depan aja dibawa ke kampus. Untuk sekarang, tadi ada informasi juga dari kampus bagi teman-teman yang tidak dapat hadir di kampus ya pada saat offline, diwajibkan untuk yang namanya ikut kelas online ya. Jadi dari kampus ada nanti ada perangkatnya juga, ada Google Meet ya, istilah gitu lah ya. Dan wajib online ya kalau misalnya tidak bisa datang kampus gitu. Nanti linknya akan disebarkan oleh eh, pihak kampus ya. Bagi yang tidak bisa hadir, tapi diharapkan sih bisa hadir ya, karena cuma sebulan sekali lah ya bisa hadir ya. Ya silakan Sophia. Hmm, silakan. Ada lagi? Hmm, silakan. Itu siapa yang coret-coret? Kreatif banget. Ada lagi kamu ditanya tentang materi hari ini? Atau yang ada yang kurang jelas boleh. Tapi nanti materi saya kirim ya. Nanti kalian pelajari lagi. Nah, nanti untuk kita ngomongin tugas UAS deh ya. Karena kemarin kan tugas UAS ya. Silakan Sophia mau tanya. Hmm, silakan. Mau tanya Sophia mau nih? Yang lain. Hmm. Entah. Si Ahmad Willy ya. Willy sesuatu itu S1 manajemen. Apakah eh, sudah pindah jurusan? Apa memang rencana ada pindah jurusan? Yang Willy. Saya situnya S1 manajemen. Takutnya ada kemarin juga yang bilang rencana mau pindah jurusan. Siapa ya? Ah, si si dia. Kemarin saya sudah ada konfirmasi ya tentang yang nggak masuk. Ternyata saya chat, oh yang itu ternyata memang ada niatan mau pindah jurusan. Yang tidak masuk ada satu lagi yang nggak masuk karena memang ada masalah tentang eh, yang pelunasan lah, belum ada mereka terkendala karena belum bekerja gitu, sehingga terkendala di pembiayaan kuliah. Yang satu saya tanya kenapa nggak join materi, karena ya karena mereka itu karena bilang salah jurusan lah atau gimana gitu. Bisa join ya, nggak masalah sih. Dan mau tanya lagi ya, ya ini kan udah mau jam 7.29, takut ke materi selanjutnya ya. Iya. Oke, kalau tidak ada yang tanya lagi, seperti biasa dong ya, on cam dulu ya, buat laporan. Silakan dapat on cam dulu. Ah, yuk, kameranya di on cam dulu. Yuk, standby on cam dulu. Yuk, Bustomi, Alessandro, Joko, Skia, dan teman-teman lain, Iksan, dan seterusnya ya.
3, 2, ayo standby. 3, 2, 1. Bentar ya, saya save dulu. Ya, save di buku aja ya. Standby lagi, satu lagi, sekali lagi. 3, 2. Ya, oke, bentar ya. Ini saya mau ngomong dulu ya. Saya stopin dulu bentar. Saya stop. Jangan keluar dulu bentar ya.